Welcome back. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kotak Masalah. Pada video kali ini, saya akan menyajikan sebuah jebakan catur. Yang bila kalian di sini hobi memancing, di sini saya akan menampilkan sebuah jebakan catur fishing pole trap. Atau bila di dalam bahasa Indonesia adalah jebakan joran pancingan. Ya, joran itu bisa disebut jejer atau tangkai pancingan atau tiangnya ya teman-teman. Di sini kita akan memegang buah hitam. Permainan dimulai putih melangkah pion ke E4. Dibalas hitam pion E5. Putih balas kuda, menyerang pion pusat hitam E5. Dan teman-teman bisa balas dengan kuda mengawal pion E5. Kita membalas gajah ke B5. Tentu teman-teman sudah hafal ini dengan pembukaan Ruy Lopez dari putih. Maka kita balas dengan kuda ke F6. Ya, ini adalah pertahanan Berlin atau Berlin Defense. Jadi jebakan ini akan dimulai bila putih melakukan rokade, sekaligus akan menyelamatkan rajanya. Dengan maksud bila di sini kuda memukul pion, tentunya benteng akan menyerang kuda dan sekaligus ancaman kepada pion pusat hitam. Dan tentu bila hitam di sini membalas dengan pion melindungi kuda, maka tentu kita serang kuda dengan pion. Mau tidak mau di sini kuda akan kembali. Dan jelas kuda akan kembali ke petak D6. Tidak mungkin ke petak G5 karena ada kuda dan gajah putih. Dan setelah kuda pukul pion, kuda pukul kuda, maka akan sekak oleh benteng. Di sini bila gajah menutup, maka gajah akan menyerang gajah 2 kali. Dan jelas gajah di sini tidak bisa memukul karena sedang kena pin benteng putih. Tentu di sini gajah akan hilang. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan gajah. Dan jalan untuk menyelamatkan raja hitam adalah dengan rokade. Otomatis di sini gajah akan pukul gajah ster sekaligus mengancam benteng. Baiklah sobat kotak masalah, kita kembali pada posisi ini. Jadi pada posisi setelah putih melakukan rokade, dengan harapan agar pion pusat putih di E4 dipukul dengan kuda. Di sini kita abaikan pion yang gratisan, melainkan dengan kuda naik ke G4. Tentunya di sini kita mengincar petak lemah di sayap raja H2. Putih di sini tentu akan beranggapan bahwa kuda hitam di sini akan sangat berbahaya untuk jangka panjang. Maka dari itu, putih akan mengusir kuda dengan pion naik ke H3. Teman-teman tidak perlu memindahkan kuda di G4. Cukup hanya dengan mengawal kuda dengan pion ke H5. Tentu putih tidak akan menyia-nyiakan kuda yang gratis. Dan sangat untung bila kuda ditukar dengan pion. Dengan pion pukul kuda sekaligus mengancam kuda. Kuda putih di sini ada 2 langkah untuk kabur atau untuk menghindar dari ancaman atau serangan pion hitam. Pertama ke E8 dan nomor 2 ke H2. Baik kita coba bila kuda ke E8. Maka kalian majukan saja menteri kalian ke H4. Di sini ancaman skakmat di petak H2 dan H1. Dan jalan untuk menyelamatkan skakmat, putih punya satu cara dengan menaikkan pion ke F3 atau F4. Semisalkan pion naik ke F3. Teman-teman di sini tidak boleh melakukan skak terburu-buru dengan menteri ke H1 atau H2. Tapi di sini kita majukan terlebih dahulu pion hitam ke G3. Tentu skakmat di sini tidak bisa dihindarkan lagi oleh raja putih. Kemanapun putih melangkah, skakmat tidak bisa terhindarkan.
Misal di sini benteng mengorbankan diri, maka jelas skakmat ke H1. Oke teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Kalau tadi kita sudah melangkahkan kuda putih di percobaan pertama ke petak E8. Sekarang kita coba melangkahkan kuda ke petak H2. Dan hal sama yang kalian perlu lakukan di sini dengan menaikkan menteri ke H4. Ya, betul, cara seperti di percobaan pertama. Di sini bila kuda putih menyelamatkan diri memukul pion, maka jelas menteri akan skakmat ke H1. Jadi di sini putih akan melangkahkan benteng ke E8 dan itu langkah yang cukup masuk akal. Dan silahkan kalian teman-teman semua makan kuda melakukan skak oleh menteri. Dan langkah Raja Putih satu-satunya ke F8. Dan sekali lagi sobat kotak masalah, di sini kita jangan terburu-buru melakukan skak ke H1. Karena di sini ada lubang persembunyian untuk putih yaitu petak E2. Terlebih dahulu kita kunci kotak putih itu dengan kuda naik ke D4. Dan jelas di sini putih tidak ada jalan untuk kabur. Pastinya putih akan membuka pion ke F4. Dan kita lakukan langkah seperti tadi, pion naik ke G3, mengunci petak F2. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, apapun yang akan dilakukan oleh tentara putih tidak akan mempengaruhi skakmat. Tentunya di sini putih akan memperlambat tempo, misal dengan melakukan skak seperti itu. Bahkan menteri bisa mengorbankan diri. Ya, kalian bisa santap lagi menterinya atau dengan pion pukul pion. Maka selamat, kalian akan memenangkan pertandingan skakmat. Jadi itulah jebakan fishing pole trap. Jebakan yang cukup simpel untuk mengalahkan pembukaan Ruy Lopez. Oh ya teman-teman, bila kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dengan menyalakan lonceng notifikasinya, tentunya gratis, dan supaya update terus video terbaru dari kotak masalah. Dan harapan saya semoga kalian suka dan semoga kalian dalam keadaan bahagia senantiasa. Bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, sekiranya teman-teman bisa memaafkan. Salam untuk kalian semua para pencinta catur dan terima kasih.